Nomor satu, untuk perubahan sudah jelas. Saya kira Pak Anies kemarin apa-apa setiap perkataan beliau kurang, ada yang kurang, nanti di kami akan diubah, apa-apa akan diubah. Dan kalau Pak Prabowo sudah jelas juga akan melanjutkan. Memang kalau untuk Pak Ganjar saya masih bingung tadi posisinya seperti apa. Jadi ya buat masyarakat kembali lagi kalau ingin melanjutkan pilih ya yang nomor dua. Kalau untuk merubah, untuk merubah itu salah ya kata-kata. Untuk perubahan ya bisa pilih nomor satu. Dan sebenarnya secara overall cara penyampaian kemarin harus saya akui Pak Anies cukup baik. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia sekaligus putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, menyapa ribuan warga Jepara, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, Kaisang mengaku siap jika nantinya dipilih menjadi gubernur memimpin Jawa Tengah. Kaisang menyapa warga Jepara yang sedang mengikuti Car Free Day di alun-alun kota Jepara. Dalam kesempatan tersebut, Kaisang sempat memberikan sambutan yang isinya mengingatkan warga untuk tidak lupa menggunakan suaranya pada pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Selain itu, dirinya menjawab santai pertanyaan perihal kesiapan dirinya jika masuk bursa pemilihan gubernur Jawa Tengah. Sementara itu, sang istri akan mendukung dengan sepenuhnya jika Kaisang menjadi gubernur. Sepak terjang Kaisang di politik dianggap sejumlah pihak sangat mengejutkan. Pasalnya, usai mengejutkan publik dengan 2 hari setelah bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang langsung ditunjuk sebagai ketua umum. Kini Kaisang tidak segan menyampaikan minatnya jika diusung maju sebagai gubernur. Masuk ke sebuah partai, tiba-tiba jadi ketua umum. Dalam baru 2 hari masuk PSI, tiba-tiba jadi ketua umum. Temen lu ya, maaf. Enggak, ya. Karena Kamal, di mana-mana orang nggak ada masuk kantor 2 hari dari nggak pernah kerja sama sekali. Dia bukan CEO dari perusahaan lain terus masuk jadi CEO di perusahaan ini, enggak. Dia nggak pernah kerja, ibarat kata. Masuk politik pertama kali 2 hari langsung jadi CEO gitu, atau dalam hal ini jadi ketua umum partai. Katanya demokrasi gitu. Di mana meritnya gitu, di mana kemampuannya, di mana track recordnya kalau misalkan alasan Kaisang menjadi seorang ketua umum partai adalah hanya karena bapaknya gitu. Dan anehnya lagi, satu partai oke semua. Emang kosong sih partainya, tapi maksud gue partai macam apa? Kan loh, partai politik adalah bagian dari praktek berdemokrasi. Lu butuh partai untuk melahirkan kader-kader untuk menjadi orang-orang yang kemudian ngisi di DPR, DPRD dan segala macamnya. Lu butuh itu karena kita percaya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ini masalah keterwakilan, masalah kita butuh orang yang kompetensi mewakili kita untuk duduk di DPR. Kan kompeten yang kita omongin. Kan semuanya ada jenjangnya. Kalau misalkan cuma karena dia anak presiden, partai macam apa itu? Awalnya, kegiatan putra bungsu Presiden Jokowi itu adalah seorang YouTuber dan pengusaha. Namun dalam waktu 3 bulan, Kaisang rupanya merintis jalan dan membangun kemampuan menjadi elit politik papan atas. Di pertengahan tahun 2023, publik diramaikan dengan baliho dukungan PSI untuk Kaisang maju sebagai calon wali kota Depok. Beberapa hari kemudian, Kaisang resmi berstatus sebagai kader PSI. Proses masuknya Kaisang ke PSI pun terbilang istimewa. Alih-alih Kaisang yang datang ke kantor PSI untuk dilantik, justru pimpinan puncak PSI yang mendatangi rumah Kaisang untuk menyerahkan kartu tanda anggota. Di antaranya Ketua Umum PSI Giring Ganesa serta Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali. Karir politik Kaisang loncat dari kader menjadi Ketua Umum. Beberapa hari kemudian, Kaisang menggantikan Giring Ganesa yang digeser menjadi Dewan Pembina. Kaisang kala itu mengakui ada hak istimewa ataupun privilege. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina DPP PSI Grace Natali menjawab pertanyaan tentang kebijakan internal partainya yang langsung menetapkan putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, menjadi Ketua Umum PSI. Padahal Kaisang baru bergabung ke PSI 2 hari lalu. Chris menjelaskan, Kaisang menjadi Ketua Umum PSI ketiga setelah didukung oleh 38 DPW PSI seluruh Indonesia. Ia juga menyebut kursi Ketua Umum yang tadinya ditempati Giring Ganesa sekarang diduduki Kaisang merupakan bentuk regenerasi. Hal tersebut juga sepenuhnya disetujui oleh mantan vokalis Niji itu yang merupakan Ketua Umum kedua. Adapun Ketua Umum PSI pertama adalah Grace Natali sendiri. Grace menyentil partai politik senior yang sudah berusia tua tidak ada regenerasi Ketua Umum, padahal memiliki kaderisasi yang lebih baik dari PSI. Silakan, Bro Giring. Ini versi besar ya? Jadi besar loh. loh. Saya aja nggak sebesar ini, Mas. Ya, yuk.
Aslinya. Aslinya. Yang ini versi gua. Kita foto dulu lah ya. Oleh karena itu saya dalam hati saya punya kewajiban penting untuk mewujudkan semua mimpi-mimpi dari orang-orang yang saya sayangi dan saya hormati. Dan di mana momen itu saya bilang begini, saya ngomong, apabila Pak Jokowi atau keluarganya masuk ke PSI, detik itu juga saya siap melepaskan jabatan saya sebagai ketua umum. Oleh karena itu, di sore hari ini kita berikan apresiasi yang paling kencang buat Pak Jokowi. Boleh kita tepuk tangan buat Pak Jokowi, buat Bro Kaisang, dan juga buat para Dewan Pembina yang luar biasa mewujudkan mimpi-mimpi kita. Bro Ensis, saya bukan ahli politik, strategi politik seperti Bro Jen, Bro Ipul, Bro Ete. Saya juga kalau lagi diwawancara ngomongnya nggak selancar Mas Waketum, Sis Grace atau Sis Isyana. Saya kalau bergadang masih kalah hebat sama Gustin. Kalau buat ngolah-ngolah orang masih kalah sama bukan Bro Kamar sama Bro Yuli. Kalau megang mic buat pidato masih kalah jauh sama Bro Melki. Tapi untuk cinta, ketulusan, dan pengorbanan untuk partai ini, kalian boleh puji saya. Maka ketika Tuhan dan alam semesta mengabulkan doa kita semua dan seluruh pengurus Partai Solidaritas Indonesia, hari ini adalah anugerah terbesar partai ini. Karena mulai hari ini Jokowisme itu tidak hanya sebuah ideologi yang lahir dari PSI. Mulai hari ini Jokowi bukan hanya bapak ideologi dari partai ini. Karena mulai hari ini Jokowi hadir secara biologis di partai ini. Di samping itu, Grace mengungkapkan PSI sudah lama berkomunikasi dengan Kaisang terkait keputusan bergabung dan langsung ditawari sebagai ketua umum tersebut. Ia mengklaim tidak ada keputusan tiba-tiba dilakukan oleh partainya dalam pergantian ketua umum. Kaisang sendiri resmi menerima mandat Dewan Pembina PSI sebagai ketua umum PSI periode 2023-2028. Mandat tersebut diterimanya dalam forum Kopdarnas PSI. Kaisang mengakui Presiden Jokowi sebagai ayah menjadi panutannya untuk terjun ke dunia politik. Alasan lainnya, Kaisang bergabung dan menjadi ketua umum PSI adalah untuk membantah rasa pesimistis para anak muda terhadap dunia politik. Tujuan besarnya adalah melahirkan optimisme kepada mereka.